Toto mengamati pertumbuhan ekonomi RI yang kalau kita lihat melambat ya Pak untuk di tahun 2023 berada di 5,05%, sementara untuk di tahun 2022 berada di kisaran 5,31%. Perlambatan ini kalau kita lihat salah satunya adalah karena pelemahan harga komoditas. Kalau dari pandangan Anda sendiri Pak, sebetulnya seperti apa Anda melihat? Utamanya mungkin kalau dari sisi pengusaha. Ya, kelambatan pertumbuhan ekonomi kita memang dipengaruhi beberapa sektor, baik internal maupun eksternal. Apalagi kita tahu bahwa situasi dunia juga sedang demikian eh, bergoncang, sehingga itu sangat mempengaruhi juga, karena itu juga berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi kita, karena ekspor kita pun juga mengalami eh, kendala. Eh, Banyaknya penurunan harga, juga volume dan lain sebagainya. Lalu di samping itu, tapi kita masih tetap yakin pertumbuhan ekonomi kita masih akan lebih bagus, karena dibanding beberapa negara ASEAN, pertumbuhan ekonomi kita masih yang terbaik lah. Itu. Nah, kita berharap di tahun ini memang banyak yang harus kita lakukan, juga pastinya pemerintah juga harus ikut lebih mendorong lagi ekonomi kita, agar pertumbuhan kita bisa tetap terjaga. Khususnya mendorong dalam rangka meningkatkan ekspor nasional kita. Karena kita tahu bahwa ekspor kita saat ini menurun kalau dibandingkan dengan 2022 kemarin, turun cukup banyak ekspor kita. Dan ini kita lihat dari beberapa daerah pun provinsi juga mengalami penurunan. Jadi ini memang jadi PR berat kita karena situasi dan kondisi. Demikian, Pak. Baik, tapi Pak mengamati hasil dari evaluasi GPI ya Pak terkait dengan sisi volume atau kinerja ekspor ini, volumenya sebetulnya seperti apa untuk saat ini? Karena kalau kita lihat artinya ada penurunan permintaan, lalu juga kalau kita lihat ada penurunan harga. Dari volumenya seperti apa Pak Toto? Ya, secara keseluruhan memang banyak mengalami penurunan juga. Hampir sebagian besar mengalami penurunan baik volume maupun harga. Karena ini semua dipengaruhi oleh market kita, di mana Amerika juga sedang mengalami masalah, China juga, dan itu semua adalah market-market besar kita. Nah, disinilah kita gabungan perusahaan ekspor Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, khususnya pengembangan ekspor nasional. Kita mencoba untuk mencari pasar-pasar baru di luar pasar tradisional yang ada, untuk kita bisa terus bertahan ekspor kita, dan kita belajar untuk bisa meningkatkan ekspor kita. Terutama juga saat ini di sektor rempah pun kita juga mulai bergiat terus. Sementara itu, Pak. Baik Pak, lalu jika dibandingkan dengan negara lain Pak, bagaimana GPI melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia lalu juga dikaitkan dengan mungkin nilai ekspor dan kinerja ekspor negara-negara lain, boleh dibandingkan dengan negara tetangga Pak Toto, silahkan. Ya, selama ini memang yang kita lihat pesaing kita adalah negara tetangga, di antara Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Tapi kalau kita melihat bahwa pertumbuhan kita saat ini, ekspor kita memang masih cukup bagus dan boleh dikata unggul, tapi memang ada beberapa produk yang memang dikuasai oleh mereka. Nah, disinilah peran pemerintah juga kita harapkan untuk dapat menekan high cost logistik. Karena kita tahu bahwa baju, sepatu yang kita buat di Indonesia maupun dibuat di Vietnam, cost production-nya hampir rata sama. Tapi cost logistiknya yang berbeda. Sehingga kinerja mereka jadi lebih bagus, mereka bisa bersaing kompetitif di pasar global, karena sektor logistik mereka juga bisa ditekan. Nah, di sini yang kita perlu, pemerintah juga betul-betul concern untuk memperbaiki sektor logistik kita yang sampai saat ini masih tinggi, sehingga kinerja logistik kita jauh di bawah Vietnam maupun Thailand dan Malaysia. Ini yang menjadi PR. Dan ini di luar kapasitas eksportir, karena ini lebih ada ranahnya di bawah Kementerian Perhubungan. Disinilah yang kita harapkan adanya peran pemerintah dalam menekan kos logistik tadi untuk meningkatkan ekspor kita.
Baik, lalu membahas mengenai penurunan. Tadi Anda menyampaikan bahwa penurunan ini memang bukan hanya terjadi pada harga ya Pak, melainkan juga terjadi pada volume. Iya, Anda melihatnya artinya sektor mana yang mengalami penurunan volume permintaan, Pak Toto silakan. iya. Dari sebagian SDA, sumber daya alam juga mengalami penurunan, lalu dari beberapa, manufaktur juga mengalami penurunan, terutama juga termasuk juga produk-produk, tekstil, garmen dan lain sebagainya, juga alas kaki dan lain sebagainya mengalami penurunan dan juga, beberapa produk-produk yang lain. Yang naik, otomotif. Kalau tidak salah otomotif mengalami kenaikan, seperti Toyota ekspornya tuh naik dibanding tahun yang lalu. Baik Pak Toto, lalu selanjutnya Pak terkait dengan prospek Pak, prospek pertumbuhan ekonomi, lalu juga prospek kinerja ekspor kita Pak untuk di tahun ini seperti apa Pak Toto, singkat saja silahkan. Ya, untuk di tahun ini memang kita agak sedikit, prihatin karena terus terang, biasanya kontrak-kontrak itu penuh terjadi di akhir tahun untuk, tahun berikutnya, tapi saat ini belum semua full, karena juga kita paham di sini kita masuk dalam tahun politik, biasanya buyer pun juga wait and see, investasi pun mereka juga akan menunggu karena melihat, eee, tahun politik ini. Ini juga sangat berpengaruh sekali kepada, ekonomi kita.